Halo guys, kembali lagi. Nah, kali ini kita belajar tentang sharing ya. Sharing tentang pupuk power nutrition, power nutrisi. Kalau dulu power nutrition, sekarang PWL kodenya. Nah, jadi ini adalah kemasan baru ya. Baru PWR Nutrition, ini bentuknya padat. Nah, teman-teman kita buka ya. Jadi bentuknya padat, serbuk. Kegunaannya pupuk khusus buah. Jadi tanaman apa aja yang berbuah bisa pakai pupuk padat power nutrition. Nah, kandungan di sini lengkap. Jadi bisa kita kalau yang tahu ya, yang pertanian biasanya gini, kandungan unsur N, P, K, C organik, CN, nah dan lain-lain itu ada, termasuk Cu, kalsium ya kalau nggak salah itu 25 ppm, lumayan banyak. pH, nah pH nya 5,56. jadi di sini kandungan lainnya bebas logam berat, terus bebas mikroba, E. coli negatif, Salmonella sp negatif, terus bebas bahan ikutan. Oke. Nah, jadi power nutrisi ini bisa untuk semua tanaman buah, misalnya mangga, alpukat, lengkeng dan lain-lain, jambu. Nah, umumnya dipakai di kebanyakan itu dipakai juga di perkebunan kelapa sawit, pinang, kelapa, kakao dan lain-lain. Jadi kalau kelapa sawit kan skalanya luas nih. Nah, pakai power nutrisi. Kalau untuk tanaman buah yang di rumah-rumah, misalnya dalam tabung pot atau tanaman buah yang ditanam di pinggir rumah, silahkan pakai ini. Nah, jadi dengan pakai power nutrisi dikombinasi dengan pupuk NPK atau pupuk KCL itu akan meningkatkan siklus pembuahan. Jadi berdasarkan pengalaman saya, itu adalah tanaman mangga itu dipupuk 2 bulan sekali. Nah, dalam 1 tahun itu bisa 3 kali buah dengan dipupuk power nutrisi. Jadi kalau batangnya masih setinggi kita, diameter yang kecil, cukup 1 sendok atau setengah sendok per pohon. Seperti tabung lampot itu 1 sendok udah cukup. Dilarutkan ke air, terus lalu dikocor ke pangkal batangnya atau di sekitaran batang. Nah, kalau ada pupuk kimia jangan terlalu dekat ke batangnya. Kalau pupuk nasa aja cukup, bisa karena batangnya nggak apa-apa. Kalau ada kimia agak jauh, nanti gosong. Nah, silahkan dicampur dengan NPK, misalnya 1 sendok pupuk power nutrisi ditambah dengan 2 sendok atau 3 sendok pupuk NPK atau pupuk KCL. NPK misalnya NPK mutiara, dilarutkan juga boleh, ditabur juga boleh, silahkan mana yang kira-kira lebih efektif. Nah, kalau ditabur lampot itu lebih mudah, tinggal ditabur juga boleh gitu. Jadi kalau untuk tanaman sawit, nah ini tanaman sawit yang luasannya sampai berhektar-hektar itu dikasih power nutrisi 3-6 kilo 1 hektar. Nah, nanti dikombinasi dengan pupuk supernasa, pop supernasa atau supernasa granul. Oke. Jadi interval waktu pemupukan untuk kelapa sawit itu 4 bulan atau 6 bulan sekali. Jadi 1 tahun 2 kali atau 3 kali. Yang ideal gimana? Yang ideal itu 3 kali, misalnya per 4 bulan sekali. Kalaupun tidak ada waktu atau tidak, dananya tidak memadai, cukup 2 kali setahun. Tapi ingat, biasanya gini, petani yang coba-coba ingin memupuk pakai pupuk nasa itu
biasanya cuma sekali mengumpulkan. Nah, mereka itu kebanyakan tidak sabar dengan menggunakan pupuk NASA. Asumsi mereka setelah satu kali pemupukan sudah kelihatan langsung hasilnya, padahal belum. Nah, pupuk NASA pada saat misalnya pada bulan 1 itu pada bulan 5 baru akan mulai kelihatan. Nah, idealnya pakai pupuk NASA itu dikombinasi dengan pupuk kimia itu minimal 1 tahun atau minimal 2 kali aplikasi. Nah, tahun depan baru akan ngerasain manfaatnya. Kalau cuma sekali, jangan harap Anda akan menikmati hasil yang signifikan gitu. Jadi jangan puas dengan hanya sekali pemupukan, tapi minimal 2 kali aplikasi, minimal 1 tahun lah, itu akan lebih bagus. Oke. Nah, di sini cara pemakaiannya, taburkan pupuk di sekitar pangkal batang atau lahan. Terus pemupukan dilakukan 3-6 bulan sekali pada musim kemarau. Nah, ini jika musim kemarau setelah pemupukan tidak ada hujan sama sekali, maka disiram air 2-4 kali interval 1 minggu. Misal gini, pada awal bulan Januari misal pemupukan, tapi 2 minggu kemudian tidak ada hujan. Nah, itu pada musim kemarau nih. Nah, itu disarankan dibantu dengan disiram lahannya. Kalaupun tidak mampu, ya seadanya saja. Pokoknya pupuk ini larut ke dalam tanah bersamaan dengan diserapnya oleh air tadi, gitu. Kalau tidak ada, itu hasilnya kurang signifikan. Saya udah coba ke lahan petani, tapi dia tidak mau siram pada saat masuk kemarau, itu reaksinya kurang pas, kurang bagus. Terus pemberian bisa dicampur dengan pupuk makro atau NPK. Nah, pupuk makro NPK dapat dikurangi lebih kurang 50% sesuai dengan kondisi lahan. Nah, jadi disesuaikan lagi kondisi lahannya gimana, normalkah, parahkah, atau bagus kayak gitu. Terus catatan pupuk ini bisa dilarutkan dengan air dan disemprotkan. Bisa dilarutkan dengan air atau disemprotkan dengan menggunakan tangki. Nah, terus pupuk makro NPK 1 sendok makan lebih kurang 7,5 gram. Oke, jadi cukup kalau ini 250 gram bisa untuk 10 batang sawit.